Halim sebagai koordinator, saya sendiri, Bu Marta dan Ibu Evi. Nah, dalam capaian pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, maka poin yang paling utama adalah sikap ya, di mana di sini sudah ada poin-poin sikap utama yang harus dilakukan, yaitu mulai dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, kerjasama, disiplin, menghargai orang lain, dan memiliki semangat kejuangan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan di bidang keahliannya secara mandiri, serta memiliki ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Untuk keterampilan umum, keterampilan khusus, ini kurang lebih ya sama dengan apa yang didasarkan untuk seluruh mata kuliah. Nah, juga ada capaian kognitif di mana diharapkan Anda mampu menguasai konsep teoritis dan implementasinya dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Tentu saja ini kaitannya dengan konsep-konsep mengenai epidemiologi penyakit tidak menular. Dalam mata kuliah ini, Anda akan mempelajari beberapa bahan kajian, yaitu mulai dari definisi tentu saja, kemudian sejarah atau kenapa kemudian terjadi double burden disease ya. Jadi apa yang kemudian menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular itu kemudian mengemuka dan kemudian meningkat. Kemudian faktor risiko penyakit tidak menular, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, langkah-langkah kebijaksanaan untuk penanggulangan penyakit tidak menular, dan kemudian kita akan membedah secara detail ya terkait dengan epidemiologi kanker, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, mental health, dan injury. Nanti kanker ada beberapa ya, terutama serviks dan kanker payudara. Kemudian ada tambahan bahan kajian tentang konsep dan aplikasi posbindu penyakit tidak menular. Beberapa pustaka yang harusnya Anda buka nanti adalah terkait dengan petunjuk teknis tentang epidemiologi penyakit tidak menular, ada di aturan perundang-undangan, kemudian bahan-bahan terkait dengan EPTM. Jadi cukup banyak ya non-communicable disease sekarang buku-buku tersedia baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembagian materi dan kemudian dosen-dosen siapa saja yang akan mengajar. Yaitu mulai dari kaitannya dengan untuk pertama ya, sesi pertama dan sesi kedua itu dengan saya. Kemudian sesi ketiga dan sesi keempat itu dengan juga 5 ya, itu Bu Evi. Kemudian sesi 6, 7, 8 itu Pak Halim. 9, 10 kembali dengan saya. Kemudian 11 ya, Bu Evi. 12 Bu Marta. 13 Bu Marta juga, 14, 15 Bu Marta, dan nanti ujian akhir semester dengan Pak Halim. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita akan lihat bahwa untuk sesi pertama, ini kita akan membedah kontrak perkuliahan dan pengantar perkuliahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsep penyakit tidak menular dan manajemen pengendaliannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tentang faktor risiko dan beban penyakit tidak menular. Yang keempat adalah tentang surveillance penyakit tidak menular. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan epidemiologi penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit hipertensi. Kemudian epidemiologi diabetes mellitus. Kemudian tentang epidemiologi malnutrisi, obesitas, dan stunting. Kemudian epidemiologi kanker serviks dan payudara. Kemudian hipertensi sudah ya, harusnya stroke ya. Kemudian mental health dan injury ini adalah kecelakaan. Kemudian terkait dengan pengendalian rokok sebagai faktor risiko utama dan kegiatan yang kaitannya dengan posbindu PTM. Nah, itu kurang lebih yang akan dipelajari dengan 14 sesi dan 2 sesi evaluasi. Dalam penilaian pembelajaran, kita akan membahas, tadi sudah disampaikan ya, bahwa penilaian sikap itu ada dalam poin-poin SNDIKT tadi. Jadi dibagi ke dalam ya
sikap nilai kemanusiaan, etika akademik, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, semangat perjuangan, komitmen, kontribusi, dan menghargai. Jadi nanti rentangnya seperti itu ya. Kemudian dalam evaluasi mata kuliah ini akan ada penugasan, kemudian baik itu tugas diskusi kelompok ataupun penugasan mandiri ya. Nanti Anda akan diberikan nanti sesuai dengan dosen masing-masing ya. Jadi ini hanya panduan atau guideline terkait dengan penugasan. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan terkait dengan evaluasi. Dalam evaluasi itu sebetulnya ada beberapa komponen. Yang komponen utama itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu biasanya masing-masing maksimal 40%. Kemudian di sini akan ada 20% itu penugasan, keaktifan, tadi skills ya, soft skills dan juga kehadiran. Nah, di sini saya masih melihat itu ada beberapa yang offline ya. Jadi saya jangan sebutin nama misalnya Della Julia. Nanti saya sebutin terus hafal saya. Tapi hafalnya sebagai apa? Sebagai orang yang dinilai tidak bagus. Kalau bisa, Anda saya kenali sebagai orang yang bagus, ya. Saya relatif tidak mengenali kalau apalagi kita jauh kayak gini, ya. Kemudian jumlahnya banyak. Terus bagaimana caranya? Mengenalkan diri itu adalah dengan berprestasi ya, dengan melakukan keaktifan. Karena nanti akan ada nilai keaktifan itu di porsi 20% tadi, dan itu berkontribusi cukup banyak. Kalau misalnya ya, tadi lihat 40% di UTS dengan UAS. Tapi kalau ternyata nilainya jelek, itu biasa kita akan besarkan angka yang ditugas gitu ya, yang ditugas. Jadi kemudian tentu saja Anda sudah memenuhi syarat dulu untuk 70% baru ikut ujian gitu. Nah, yang lain adalah terkait dengan bahwa ujian susulan itu nggak dikasih kecuali dengan alasan emergensi. Jadi yang namanya alasan emergensi itu apa gitu? Alasan emergensi itu ya kita tidak bisa menduga seperti musibah, kemudian ya termasuk musibah itu adalah misal orang tua meninggal, sakit parah dirawat di rumah sakit, Andanya sendiri sakit parah, tapi tentu saja ada bukti, nggak ada bukti ya kalau yang kaitannya dengan emergensi nanti dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau hal-hal yang lain yang kemudian mampu menjustifikasi apa yang kemudian menjadi alasan Anda untuk tidak ikut ujian baik itu UTS maupun UAS. Nah, kalau kaitannya dengan seperti misalnya ya, kalau penugasan dari kampus kayak mana Bu gitu. Penugasan dari kampus itu di awal. Jadi kasih tahu izinnya tuh di awal. Sama kayak misalnya kita hari ini mau izin nggak bisa kuliah, ya kasih tahunya di depan. Mana ada orang ngasih tahu di belakang. Bu, kemarin saya nggak masuk kuliah, maaf Bu. Saya ada gini-gini. Nggak ada izin tuh di belakang, izin itu di depan, ya. Jadi kalau sudah lewat ya apalah kan gitu. Nah, ini berlaku kan dari SD, SMP, SMA, kamu sekolah, semua sekolah kayak sama lah aturan akademiknya, yang namanya nggak bisa mengikuti pelajaran tentu izinnya di depan. Malah dulu kalau SD kamu orang tua yang mau ngirim surat, bikin izin, sampai SMA pun masih diminta kayak gitu. Sehingga kadang kan ada juga yang mendadak jadi orang tua kamu jadi wali kamu gitu karena ternyata kamu menggunakan ketidakhadiran itu karena memang tidak izin orang tua. Jadi ada orang tua yang kemudian diangkat di jalan gitu kan. Itu kan kenakalan-kenakalan yang kemudian juga sering dilakukan oleh mungkin tidak semua tapi ada yang melakukan hal itu gitu kan. Nah, sehingga kalau kuliah apakah kemudian bebas merdeka, nggak usah kasih tahu. Ya kalau nggak ngasih tahu apa, itu aja. Tapi kalau ada keterangan izin kan gitu, soft skill kamu adalah gitu, artinya kamu mengikuti aturan, di mana kalau yang namanya, nggak ikut kuliah ya, yang nggak hadir ya alpa, yang nggak ngasih tahu ya alpa gitu kan. Jadi kalau misalnya terkait dengan, apakah nggak hadir? Ya bolehlah, siapa yang bilang, harus hadir kuliah? Ya bolehlah kamu punya waktu bolos 4 kali kan,
artinya 25% boleh bolos gitu kan, boleh alpa, boleh nggak ngasih tahu. Tapi lewat dari itu tentu saja ada konsekuensinya. Nah, artinya nilai kamu juga terkait dengan bahwa, oh kehadiran kamu cuma 75% atau kurang. Jadi kalau kurang nggak bisa ikut ujian. Kalau 70% boleh ke ujian, tapi tentu saja ada penilaian. Nah, ini yang kemudian harusnya Anda sadari bahwa apa yang kita kerjakan itu selalu akan ada konsekuensinya. Nah, ini, kita yang namanya saling menghargai itu jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ikut kuliah sama sekali Bu, nggak mau